Selamat pagi Kak Uci. Selamat pagi Kak Hadi. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali kita bisa bertemu lagi ya Iya, Kak ya. di bulan yang baru. Bulan yang baru. Di tahun yang baru. Tahun yang baru. Tahun baru Imlek Kak. Terutama barusan. kalender Chinese ya Kak. Iya. Ayo Kak Hadi keluar angpau berapa? Waduh. Apa dapat angpau berapa? Nah, pengennya tetap dapat angpau nih Kak. Adik-adik juga pasti udah ngitung-ngitung tuh Kak ya. Iya. Nah, tapi saat kita ini ibadah dulu ya. Ibadah dulu. Kita merayakan udah lewat, tapi selalu kita mengucap syukur pada Tuhan ya Kak ya. Kita menyanyikan segala puji syukur. Yesus dalam namamu ku bertelut. Iya, bersyukurnya benar, cuma lagunya salah. Yesus dalam namamu. Yesus dalam namamu ku bertelut. Ya. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus dalam namamu ku bertelut. 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 Dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Yesus dalam namamu ku bertelut. 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 Dan mengaku Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kalau kembali Engkau izinkan kami untuk berkumpul, untuk boleh beribadah kepadamu, untuk boleh memuji-muji namamu dan boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kami semua yang berkumpul, baik kami yang berkumpul secara offline maupun online, tolong kami agar kami boleh menerima berkat dari-Mu ya Bapa.
Bapa, kami mau sediakan waktu kami mau mulai kebaktian kami. Kiranya Engkau berkati seluruh kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya kami buka kebaktian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Amin. Amin. Jadi adik-adik masih berdiri Kak? Gimana masih kita suruh berdiri aja ya? Tetap berdiri boleh Kak. Sih. Soalnya musiknya juga musiknya semangat ini, Kak. Ya. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan kita Kak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan semangat ya adik-adik ya. Puji Tuhan ya Kak. Iya, boleh duduk lah sekarang ya. Mau dengar firman soalnya. Betul Kak, nanti kecapean ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya. Karena hanya firman Tuhan itu yang membuat hidup kita menjadi tidak ada yang mustahil Kak. Yang membuka kuasa bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita ya Kak ya. Kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terindah. Kita mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga.
ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur atas segala perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima teguran-Mu, ajaran-Mu, dan suara hati-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Kak Yusak, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman yang setia, supaya dimanapun kami berada, kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami siap menerima firman Tuhan. Kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, apa kabar adik-adik? Kita ketemu lagi. Ya, tanpa terasa ini sudah bulan yang baru lagi. Kita sudah masuk bulan Februari. Tanpa terasa kita sudah lewati 1 bulan. Ya, kakak juga mau mengucapkan sebelum telat Kongsi Facai. Wah, ya kita baru merayakan Chinese New Year. Pasti berkat Tuhan tambah berlimpah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kembali saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau belajar
Dimanapun kalian berada, ya siapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalau kita sudah siapkan waktu yang terbaik, Tuhan juga pasti mencurahkan berkat yang terbaik. Masuk firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kakak pengen bertanya. Kalian semua pasti pernah dong melihat ya teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian deh yang memiliki mungkin kepandaian yang kalian pengen miliki. Contohnya ngelihat pemain olahraga deh, atlet olahraga yang bisa main bulu tangkis jago banget. Kalian pasti merasa melihat orang itu, wih enak ya, dia jago main bulu tangkis, pakai raket apa aja bisa nyemes, contohnya seperti itu. Atau kalian pernah melihat, mungkin ada yang gemar dengan K-pop, ngelihat satu grup yang narinya bisa, widih, sinkronize banget narinya ya, gerakannya pas banget. Waduh, aku pengen seperti dia. Kayak grupku kok nggak bisa ini ya, sinkron banget gitu. Atau mungkin ngelihat teman kalian atau sering nge-scrolling IG, nge-scrolling TikTok, ngeliat, wah ini orang kayaknya minta ampun ya, enak ya jadi kayak dia ya, sultan, jalan-jalan ke luar negeri terus walaupun pandemi, mobilnya bagus, gadget selalu update. Nah mungkin kalian ngerasa, enak ya jadi orang seperti yang kayak gitu tuh, yang aku mau tuh punya kekayaan atau punya talenta yang, wah pokoknya punya pengetahuan yang canggih banget deh. Nah hari ini kalian mungkin merasa, wah nih Kak Yusak pasti mau berbicara atau membahas firman soal iri hati. Bukan soal iri hati kali ini. Tapi kita justru mau belajar firman Tuhan. Kalau kayak kepandaian seseorang, kita mungkin juga bisa menyamai kepandaian orang itu. Asal kita mau berlatih atau rajin ya, di sekolah mungkin kita pengen, wah aku pengen matematikanya jago atau bahasa Inggrisnya jago. Bisa. Tapi kalau kita juga melihat, wah aku pengen bisa olahraga seperti itu. Kita latihan terus, bisa. Kita mau kayak tadi, wah menarinya jago. Asal kita latihan terus, bisa. Nah, tapi sebagai anak Tuhan, ada yang lebih penting dari semuanya itu. Kepandaian memang harus kita miliki, itu penting. Kalau kita nggak pandai, kita nggak, ya pasti akan kalah. Keterampilan kita kalau kita miliki bagus, tapi ada yang lebih penting lagi dari hal itu. Kekayaan itu penting, tapi ada yang lebih tinggi daripada hal itu. Jangan kita terpaku hanya dengan hal-hal yang duniawi. Nah kita mau belajar hari ini justru tentang hikmat. Hikmat itu adalah di atas segala sesuatu. Di atas pengetahuan, di atas keterampilan, di atas kekayaan, ada hikmat. Nah, contoh seperti apa atau siapakah yang memiliki hikmat dan bagaimana supaya kita memiliki hikmat, ya caranya tuh bagaimana, langkahnya tuh seperti apa, kita akan bahas hari ini. Yuk kita baca terlebih dahulu, kalian pasti sudah tahu dan kenal banget tokoh yang akan kita bahas, yaitu Salomo. Kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 5, 9 sampai yang ke-13. 1 Raja-Raja 3, 5, 9 sampai 13. Ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu.
Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, dari ayat yang kita sudah dibacakan, banyak sekali poin dan pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adik-adik. Di ayat yang kelima dulu ya, kita bahas ya. Ini adalah bagaimana Salomo yang sudah dilantik menjadi raja. Ya, dia menggantikan Daud karena Daud sudah meninggal, dan dia dilantik untuk memimpin bangsa Israel. Salomo yang masih muda, ya, saat itu menghadapi situasi yang berat, dan saat itu dia mendapat mimpi. Di ayat 5, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, dan berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, mungkin kita ngerasa, kita sudah sering baca kisahnya Salomo, orang yang paling berhikmat, orang yang paling kaya, orang yang paling memiliki kepandaian. Kalau kita lihat di sini, wah, berarti gampang dong Kak, kita bisa minta hikmat, tinggal nunggu. Kalau kita mimpi ketemu Tuhan, Tuhan pasti nanya kepada kita, ya, kamu mau apa? Kita langsung gampang jawabnya, minta hikmat, minta hikmat. Nah, kalau dari ayat ini kelihatannya, oh iya ya, gampang juga ya dapat hikmat ya, nggak usah minta yang lain, pasti akan diberikan. Nah, di ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Salomo minta hikmat. Nah, ini yang harus kita ikuti, kita harus tiru. Memang benar kelihatannya gampang, tapi nanti kita akan bahas. Nggak tiba-tiba Tuhan menampakkan diri ke dalam mimpi Salomo. Kita mau belajar bagaimana supaya Tuhan menghampiri Salomo. Nah, saat yang tepat, kalau Tuhan memang sudah hadir dalam kehidupan kita, kalau Tuhan bertanya kepada kalian, kalian sudah siap. Kalau ditanya kalian mau minta apa, kalian juga mengikuti Salomo. Nah, di ayat yang ke-9, Salomo minta hikmat, karena dia harus menjabat sebagai raja. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, kakak mau jelaskan sedikit di sini. Hikmat, tadi kakak bilang di atas segalanya. Kalau ilmu pengetahuan, kalian mungkin memiliki kepandaian dalam satu hal. Tapi kalau memiliki hikmat, di sini bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mungkin kalau kita memiliki pengetahuan, kita bisa berpikir dengan luas, tapi belum tentu kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Bukan di hadapan manusia adik-adik, tapi apa yang baik dan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Itu makanya kita perlu hikmat. Nah, di sini juga kita lanjutkan. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, di ayat 10 terbukti. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Adalah hal yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Mungkin di mata manusia kalau orang lain mendengar ketika Salomo dihampiri oleh Tuhan dan Salomo hanya meminta hikmat, mungkin orang lain bilang, ya Salomo bego loh. Kasar ya. Aduh, kamu kurang benar minta hikmat, minta harta kekayaan, minta kemenangan atas musuh-musuhmu. Kamu kan jadi raja, pasti banyak yang memusuhi kamu. Nah, ini yang baik di mata Tuhan apa? Meminta hikmat. Kelihatannya hikmat itu apa sih? Nah, nanti kita akan belajar hikmat itu apa. Kita sudah buktikan hikmat adalah di atas segalanya dan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Setelah Tuhan bilang, oh iya ini baik, maka berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian atau hikmat untuk memutuskan hukum,
maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Nah, mungkin adik-adik merasa, Kak, aku sering doa, aku sering minta kepada Tuhan, kok nggak pernah dijawab atau jarang dijawab. Hanya 1-2 permintaanku yang dijawab. Mungkin karena permintaan kita tidak baik di mata Tuhan. Mungkin hanya baik di mata kita sendiri. Nah, jangan kita melakukan hal itu. Kita belajar dari sini. Kalau kita mau meminta dan kalau kita mau mendapatkan permintaan kita harus tahu bagaimana meminta dengan baik, yang baik di hadapan Tuhan. Di ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan, ya, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Dan di ayat 13, ini loh, kalau kita meminta dengan benar, maka dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Enak ya jadi Salomo. Jangan iri dulu, nanti kita belajar bagaimana bisa mendapatkan berkat seperti yang Salomo dapatkan. Ya, jangan cuma, wah enak jadi Salomo. Udah belum kita melakukan apa yang Salomo lakukan? Dia benar-benar ya meminta dengan benar, berarti dia mengerti apa yang Tuhan pandang baik buat dirinya. Bukan hanya yang dipandang baik Salomo untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari juga adik-adik. Ya, jangan cuman kita meminta atas dasar hawa nafsu kita, keinginan daging kita, ngelihat teman kita punya sesuatu, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan aku juga mau seperti dia. Kekayaan, kepandaian, ya, kegantengan atau kecantikan dia, aku pengen. Jangan minta dulu seperti itu, mintalah hikmat. Maka apa yang kita butuhkan akan diberikan ke dalam kehidupan kita. Nah, ini loh kuncinya meminta seperti itu. Tahu apa yang baik di hadapan Tuhan dan mintalah itu, maka Tuhan akan memberikan. Nah, kita akan belajar juga. Tadi kakak sudah bilang, jangan buru-buru ngerasa enak ya, Salomo malah dihampiri Tuhan. Aku nyari Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, udah sujud, udah sampai mungkin yang kelas Sion. Aku udah puasa loh Kak, aku sudah dulu sebelum pandemi, aku sering ngelayanin, baca ayat kayak Matthew. Ya, kalau backing vokal aku pasti maju menyodorkan diri. Ya, bahkan aku ngasih persembahan yang paling banyak. Ya, bukan hanya itu. Nah, kita belajar ya, gimana supaya kita bisa menjadi atau mendapat pertanyaan yang Salomo dapatkan, yaitu pertanyaan yang sangat indah dari Tuhan sendiri. Apa yang engkau mau aku berikan kepadamu? Mau nggak adik-adik ditanya seperti itu? Jangankan oleh Tuhan deh, contohnya ditanya oleh Bapak Presiden Jokowi, ya. Kamu mau minta apa? Nah, bayangin, kita pasti bilang, Pak sepeda aja deh Pak. Nah, seperti itu contohnya, pasti diberikan. Ya kan? Tapi untuk mendapat kesempatan itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita, seperti Salomo mempersiapkan diri. Nah, itu yang kita akan bahas juga. Poin yang pertama, ya. Poin yang pertama yang kita bahas, Salomo bukan hanya sekedar dia dilantik jadi raja, lalu dia tidur, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Tapi ini yang Salomo sudah lakukan. Yuk kita baca kembali 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama, ayat yang tadi di atasnya. 1 Raja-Raja 3 ayat ke-1. 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Nah, di ayat itu ditulis, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Nah, ini yang Salomo lakukan, mendirikan rumah Tuhan. Jangan kalian oh nih Kak Yusak pasti mau nyinggung soal pembangunan gereja baru di PIK 2 nih. Ya, berarti kita juga harus membangun dong Kak. Ya, bantuin apa nih? Masih ngasih sumbangan maksudnya Kak? Bukan itu.
Bukan kalian juga, oh Kak Yusak maksudnya gini nih, di kamar saya harus disiapin tempat khusus untuk berdoa dan beribadah. Ya itu bagus kalau kalian menyiapkan ya, tapi nggak usah langsung bangun suatu ruangan khusus, bukan. Salomo di sini ditulis dia selesai mendirikan rumahnya, dia selesai mendirikan rumah Tuhan. Dan dia juga selesai membangun tembok sekeliling Yerusalem. Tugasnya dilakukan. Tugas buat dirinya, tugas buat bangsanya, dan terlebih tugas buat Tuhan, kepada Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Itu bukan kita mengususkan satu ruangan, tapi justru kita beribadah kepada Tuhan dengan benar. Ini poin yang terpenting buat kita. Mungkin adik-adik yang sudah hampir 2 tahun ya di rumah terus beribadah. Kita merasa, ibadah tiap minggu, nonton online doang di channel Tabernacle Junior ini ya, pertama-tama mungkin aku mau beribadah, menyiapkan diri ya kan, jam 10 tepat udah nyalain, udah siapin Alkitab sudah disiapin, udah ya, rapi, udah habis mandi, udah pakai baju yang rapi, duduk, ibadah dengan kusuk. Sudah 1 tahun lebih, mulai kita merasa kan gak ada yang ngelihat, ya ibadah. Ngapain sih aku pakai baju rapi? Habis ini mesti cuci baju Kak, ya, susah-susah. Udah pakai ini deh, celana pendek, pakai kaos biasa, ya. Sambil Alkitab tetap disiapin, ya, jam 10 tetap ibadah. Sudah 1 tahun lebih 2 bulan, mulai, ya. Udah gak ada yang lihat nih, mama udah ibadah di gereja, papa udah ikut ibadah di gereja. Udah deh, sambil makan, jam 11 lebih baru mulai ibadah. Nggak salah jam ibadahnya bergeser. Tapi kalau kita sambil makan atau sambil nonton ibadah, sambil main game di sebelah tangan sini, itu sudah tidak mendirikan rumah Tuhan. Sudah tidak beribadah dengan benar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita tidak beribadah dengan benar. Ya. Memang kalau Salomo dilihat di situ, mendirikan rumah Tuhan ya yang sangat megah segala macam. Bukan berarti kita ya harus melakukan secara jasmania itu, tapi benar-benar menyiapkan hati ini. Rumah Tuhan tuh ada di dalam adik-adik semua. Ya, kan ada ayatnya, tahukah kamu bahwa kamu adalah ya, bait Tuhan. Ini loh, kehidupan kita dijaga. Dan dijaganya bukan hanya jam ibadah saja, tapi sepanjang kehidupan kita juga kita harus jaga. Nah, ini masuk yang poin yang kedua, mencintai Tuhan. Kalau yang tadi yang pertama, sudah mendirikan rumah Tuhan. Oh iya Kak, bayangin setahun aku ibadah dengan rajin, walaupun hanya nonton YouTube, ya, aku ibadah dengan rajin. Tapi rajinnya gimana? Apakah kita menerima berkat firman Tuhan itu? Atau justru menolak, itu mah kakak sekolah minggu aja yang ngomong, buktinya gak ada. Nah, kita sudah gak mencintai Tuhan. Nah, kita baca ya, kita lanjut lagi. 1 Raja-Raja 3, ayat 3 dan 4. Ini buktinya Salomo mencintai Tuhan. 1 Raja-Raja 3, ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 3, ayat 3 dan 4. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nah, kembali kita di akhir ayat yang keempat. Kakak bacakan lagi ya, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Adik-adik jangan pandang, waduh berarti persembahanku kurang nih, makanya Tuhan gak pernah muncul dalam mimpiku.
harus mempersembahkan 1000 korban bakaran. Bukan. Poin yang terpenting adalah di ayat 3 yang di awal. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ini yang harus kita jaga. Sudahkah kita benar-benar mencintai Tuhan? Kalau Salomo ditulis mencintai Tuhan, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Bukan Tuhan tuh butuh kasih kita sehingga dia justru baru mengaruniakan berkat buat kita, bukan. Tapi justru Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Makanya kita juga harus mencintai Tuhan. Ya, jangan kebalik-balik. Ya, jangan tuh Kak, aku udah mencintai Tuhan. Tuhan juga mencintai aku, balik dong. Bukan, Tuhan justru udah mencintai kita luar biasanya. Sudah memimpin kehidupan kita, sudah memberkati kehidupan kita. Nah, kita juga harus mencintai Tuhan. Dengan cara apa? Kalau di Salomo, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Oh, poin terpenting berarti harus nurutin papa. Bukan, ini salah lagi ya. Daud menasehati Salomo. Daud sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika masa tua Daud juga menasihati Salomo, kamu harus hidup turut firman Tuhan. Kamu harus mencintai Tuhan. Kamu harus menghormati Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Ya, kamu harus hanya menyembah Tuhan. Itu maksudnya ketetapan Daud. Ya, supaya Salomo berhasil, supaya Salomo diberkati. Kita juga harus melakukan hal itu. Firman yang sudah kita dengar itu adalah merupakan ketetapan bagi kita. Kalau kita mau hidup benar, kita mempersiapkan diri, kita mendirikan rumah Tuhan dalam kehidupan kita, beribadah dengan benar, bukan hanya duduk, setel sampai habis, tapi kita ngerti firman Tuhan yang diberitakan. Itu mencintai Tuhan namanya, adik-adik. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, dengan apa kita menghormati Tuhan? Kalau Salomo tadi sesuai dengan adatnya orang Israel, membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ya, ini yang dilakukan Salomo. Salomo sedang mengucap syukur dia menjadi raja bangsa Israel. Nah, dia mempersembahkan korban, dia mencintai Tuhan. Artinya dia mengakui, kalau bukan Tuhan, aku gak bakal bisa jadi raja. Kalau bukan Tuhan, ya Kak Yusak ini gak bisa bawain firman di sekolah minggu, di kebaktian umum, di mana-mana dalam segala pelayanannya. Akui itu dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengakui itu, berarti kita mampu mencintai Tuhan. Aku nih gak mampu. Karena Tuhan, aku jadi mampu. Itu berarti namanya sadar diri. Tuhan itu yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, nah ini loh, kadang-kadang kita lupa. Bisa pandai ini sedikit, ngerasa tuh nih jagoannya. Ya, bisa melakukan itu atau punya ide itu. Nih, ya kan, traktir temen nih, kalau nggak ada gua, lu nggak bisa makan, ya kan. Nah, seperti itu kita memiliki kekayaan. Itu datangnya dari Tuhan semua. Nah, kalau kita bisa mengikuti Salomo, mempersiapkan diri kita dengan mendirikan rumah Tuhan dalam kehidupan kita, mencintai Tuhan. Langkah yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya. Ya, seperti yang tadi kakak bilang, memiliki kerendahan hati, tahu Tuhan itu yang memberikan segala sesuatu. Buktinya mana? Yuk kita baca ini rada panjang. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9. Ayat 9 tadi sudah dibaca, tapi kita baca ulang. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Nah, kalau kalian baca dengan teliti, kita semua bisa lihat beberapa kali Salomo mengakui Tuhan itu maha besar. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja. Itu yang pertama. Salomo mengakui bahwa Tuhan yang membuat Salomo menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Nah, ini kerendahan hati Salomo. Dia tahu aku masih muda, aku belum bisa apa-apa. Ya, kalau bukan pimpinan Tuhan, aku nggak bakal mampu. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Itu yang ketiga. Salomo mengakui, Tuhan, ya, Engkau adalah sebetulnya yang layak memimpin bangsa Israel. Aku nih nggak mampu, ya. Engkau rakyat Israel ini sebetulnya milik Tuhan. Nah, di ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hamba-Mu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Itu yang keempat. Salomo bilang, gak ada yang mampu menghakimi atau memberikan jawaban ketika rakyat membawa pertanyaan kepada sang raja. Hanya Tuhan yang mampu. Berikanlah kemampuan itu kepada aku ya Tuhan. Nah, ini yang Salomo akui di depan Tuhan. Dia bilang, aku gak mampu. Nah, kalau kita gak memiliki kerendahan hati, pasti apa yang kita katakan 180 derajat dengan apa yang dikatakan oleh Salomo. Kita pasti mau, nih aku sudah diangkat jadi raja. Oh, pasti aku mampu, ya. Tuhan berikan kemenangan buat aku. Aku terus. Ya, itu pasti kalau kita mau menyombongkan diri. Karena aku pintar, aku dipilih jadi ya ketua di dalam kelas. Nah, contohnya seperti itu. Karena aku pintar, aku rajin. Aku bisa mendapatkan nilai yang bagus. Lupa karena itu berkat Tuhan. Nah, milikilah kerendahan hati. Salomo ketika dihampiri Tuhan. Salomo loh yang dihampiri Tuhan. Salomo gak sombong, Tuhan, ya, Tuhan akhirnya menghampiri aku dalam mimpi juga nih. Aku sudah tunggu-tunggu. Nah, gak punya kerendahan hati. Salomo memiliki kerendahan hati. Yuk ikuti langkah Salomo. Kalau kita bisa mengikuti 3 langkah ini aja, kita akan siap. Seperti Salomo, ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam mimpi, atau Tuhan bertanya kepada kita saat kita berdoa, apa yang kau minta? Kita juga siap memberikan jawaban seperti Salomo. Nah, dari 3 poin ini, kita bisa rangkum dalam 1 ayat. Ya, ayat ini sudah sering kita baca. Kita baca Amsal 1 yang ke-7. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan menjadi orang yang bodoh, yang menghina hikmat dan didikan dari Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, tadi beribadah dengan benar, mencintai Tuhan, ya, memiliki kerendahan hati, mengakui Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Itu adalah takut akan Tuhan. Itu permulaan kita bisa mendapat kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Nah, ini yang kita nantikan. Dan mungkin adik-adik sudah melakukan hal ini. Kak, aku sudah benar-benar menyiapkan loh, membangun rumah Tuhan. Ya, sampai sekarang tetap aku rajin beribadah, ya, sesuai dengan apa yang kakak tadi udah sampaikan.
tetap pakai baju rapi, dengerin benar-benar, sampai aktivitas pun ikut terus, ya nggak pernah bolos sekalipun. Aku sudah ya mengasihi Tuhan, memiliki kerendahan hati, tapi kok aku doa, aku bingung nih Kak, sudah dapat hikmat atau belum? Atau aku ya ini hikmat atau hanya pikiranku sendiri? Nah, mungkin adik-adik memiliki pertanyaan itu. Nah, kita akhiri firman hari ini. Gimana sih kita bisa tahu saat kita sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan aku pengen punya hikmat yang daripadamu, memiliki hikmat yang dari surga, yang di atas segala pengetahuan dunia ini. Nah, ada satu ayat yang membuktikan bahwa Salomo yang sudah meminta dan Tuhan sudah menjawab, aku memberikan semuanya itu. Kita baca ayat terakhir. 1 Raja-Raja 3 ayat 27 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-27 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah yang ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, kalian bisa baca ya dari 1 Raja-Raja 3 tadi, setelah Tuhan menampakkan mimpi, ya Salomo mendapat jawaban, wah dikasih hikmat, dikasih segala sesuatunya yang Salomo nggak minta juga. Dan setelah Salomo bangun, dia mengadakan pesta, mengucap syukur, semua diundang, dan ada 2 wanita yang datang, memberikan kasus yang sangat berat kepada Salomo. Dia berdua datang membawa 1 orang bayi. Ya, yang satu ngaku ini bayiku, yang ibu yang lain juga bilang ini bayiku. Karena mereka ya waktu semalaman tadi tidur, salah satu bayi dari mereka tertindih dan meninggal, tinggal 1 yang hidup. Dan keduanya ini yang menghadapi Salomo, ditanya mana mamah yang asli. Nah, kalau nggak memiliki hikmat pasti bingung dong. Gimana cara menentukan? Tapi karena Salomo sudah mendapatkan hikmat, Salomo bilang pada kedua orang tua itu, kedua ibu itu, udah ambil pedang, belah jadi 2, setengah kasih ibu ini, setengah kasih ibu yang sana. Wah, yang satu bilang, wah benar-benar, wah jawaban yang jitu baginda raja. Yang satu bilang, Tuhanku raja jangan bunuh bayi ini, sudah biarkan ibu itu aja yang memiliki. Salomo langsung bilang, tetapi raja menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Salomo tahu, oh ini mama yang asli. Dia nggak akan tega melihat anaknya juga mati. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dan itulah ibunya. Nah di ayat ke-28, ini bukti Salomo memiliki hikmat. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Bukan takut langsung, nggak mau ketemu raja. Bukan, karena wah kagum kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kalau kita memiliki hikmat, orang lain pasti akan mengakui. Itu poin pertama. Dan kita mampu melakukan keadilan. Karena dalam dunia ini, tadi kakak sudah bilang, ya, ilmu pengetahuan kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Ilmu pengetahuan kadang-kadang nggak tahu keadilan. Tapi hikmat yang di atas segala sesuatunya itu memampukan kita membedakan apa yang baik dan yang jahat, memampukan kita melakukan keadilan. Nah ini yang kita butuhkan sebagai anak Tuhan, miliki hikmat dari Tuhan. Minta dari Tuhan, hanya ada satu sumber yang bisa memberikan hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Dan persiapkan diri kita untuk waktunya. Kalau Tuhan menghampiri kita, bertanya apa yang kita butuhkan, kita tahu kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Amin adik-adik, kita lakukan, kita tanamkan firman ini, dan kita praktikkan. Amin, Tuhan memberkati. Thank you, Matthew. Yuk kita tutup dalam doa, supaya firman ini benar-benar kita bisa praktikkan.
Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena hari ini kembali melalui firman-Mu, kami diajar sebagai anak-anak-Mu, bukan harta benda kekayaan dalam dunia ini, bukan kepandaian dunia ini yang kami cari. Itu berkat bonus buat kami. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kami, biarlah kami mencari wajah-Mu, sehingga kalau kami bisa menemukan Engkau, berhadapan muka dengan muka, kami akan meminta hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Karena hal itu terpenting dari segala sesuatu. Sehingga Tuhan, biarlah kami juga dimampukan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami dijamah oleh Engkau. Dalam setiap langkah kehidupan kami, terlebih dalam setiap ibadah kami juga dimampukan untuk selalu mengasihi Engkau, beribadah sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman ini dan mampukan kami untuk melakukan langkah demi langkah, sehingga Tuhan berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada ayat emas untuk kita semua, ya. Biarlah ini juga tertanam dan kita pegang. Kita baca dalam Amsal 8 ayat yang ke-11. Amsal 8 ayat yang ke-11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Nah, benar kan? Firman yang sudah kita dengar cocok dengan ayat emas ini. Amsal 8 ayat yang ke-11. Garis bawah itu. Tuhan memberkati. Ya, kita kembali lagi nih Kak Gus. Kembali lagi ya Kak Junet ya. Kalau tadi kita udah dengerin firman nih Kak. Benar. Yang dibawakan oleh Kak siapa Kak? Kak Yusak. Kak Yusak. Ya, Kakak harap kalian semua simak dan bukan cuma nyimak ya Kak ya. Betul. Lakukan. Lakukan, Iya. ngerti lakukan ya. Kak, Betul. kita saatnya mau aktivitas. Wah, kaget Kak. Betul. Aduh. Iya, udah jantungan ini. Jangan dong Kak. Ya, oke. Aktivitas apa Kak? Kita mau aktivitas. Nah, Oke. Main apa nih? kita mau main biasa sih Kak. Ya. Kita mau main kuis. Ada huruf-huruf yang diacak. Anak-anak, adik-adik harus menebak itu kira-kira merangkai kata-katanya, huruf-huruf ya. Supaya jadi apa tuh? Jadi satu nama. Nama ya. Nama apa sih Kak? Nah, pertanyaannya apa tuh Kak? Selama ini kan kita kalau baca Alkitab, Betul. Kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita harusnya tahu ya Kak ya. Iya. Di kitab itu ada penulis-penulisnya ya Kak ya. Betul. Nah kita juga pengen tahu nih. Sebenarnya adik-adik tahu gak siapa penulisnya? Oh, jadi yang nulis kitab ini siapa gitu kan ya? Jadi oke. hari ini kita mau ada kuis ya dengan cara diacak huruf-hurufnya. Adik-adik yang tebak itu mengenai penulis-penulis kitab di dalam Alkitab yang sering kita bawa dalam ke gereja Kak. Iya. Ya? Siapa pencipta, penulisnya ya, pencipta. Penulis kitab itu ya Kak. Pencipta lagu Kak. Oke. Baik. Oke. Contohnya nih Kak, contohnya kita kasih contoh nih. Satu. Wah, nih. Ini adalah penulis kitab Yunus Kak. Wah, siapa ya Yunus ya? Wih, situ sih ada hurufnya Y, N, U, S. Sama itu. Yunus ya. Contohnya seperti itu Kak. Oke. Ya, jadi nanti jangan lupa kalian kalau mau jawab pertanyaan ini kalian tinggal tulis. Bukan tinggal tulis, tinggal download pertanyaannya
di description box. Description box, ya. Di description box, ya. Kalian bisa download dan kalian jawab. Ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Kirim secepat-cepatnya. Betul. Kita cari 5 orang pemenang yang paling cepat dan benar. Benar, oke. Ya, Kak ya? Oh, oke. Selamat beraktivitas, Kak. Selamat beraktivitas dan selamat menjawab. Jawab. Kakak tunggu jawabannya. Oke. Jangan berlama-lama. Nanti kalian bisa nggak dapat hadiahnya kalau lama-lama ya. Betul. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.